Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lukia Desisiani selaku dosen pengampu dan juga teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kode etik dalam asesmen psikologi. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Zainur Rahman, Nabilah Fajrin, Nahdiatul Melihah, dan Zulam Fahmi. Tanpa membuang waktu, kita mulai saja presentasinya. Pembahasan kali ini yaitu mengenai kode etik dalam asesmen psikologi yang meliputi batasan dalam melakukan asesmen, kemudian ada instrumen asesmen dalam proses asesmen, dan yang terakhir ada hal yang dilakukan dalam menjaga hubungan profesional. A. Batasan dalam melakukan asesmen. Batasan yang harus dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologis pada beberapa bab dan pasal berdasarkan buku Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu bab 5 mengenai kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Pasal 25 mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna jasa dan atau praktik psikologi. 1. Materi diskusi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi, meliputi perorangan, organisasi, mahasiswa, maupun partisipan penelitian, dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Ilmuwan psikologi dan psikolog dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan, harus diusahakan seminimal mungkin. Dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. 2. Lingkup orang. Pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasihat hukumnya. Jika pemakai jasa masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaannya. Ilmuwan psikologi dan psikolog tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi, kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi. Itu pun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai identitas pihak tertentu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Fajrin. Bab 7 mengenai biaya jasa dan praktik psikologi. Pasal 33 tentang penjelasan biaya dan batasan. Psikologi atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan psikolog atau ilmuwan psikologi, dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang disediakannya sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat atau kelompok pengguna layanan psikologi khusus. Psikolog
atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara, termasuk tindakan hukum, untuk mendapatkan imbalan jasa yang telah diberikan jika pengguna jasa tidak memberikan imbalan jasa sebagaimana yang telah disepakati. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan, serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindak hukum dilakukan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap penggunaan layanan psikologi hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Psikolog atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Bab 9. Mengenai penelitian dan publikasi. Pasal 46 tentang batasan kewenangan dan tanggung jawab. 1. Batasan kewenangan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui mekanisme lain. Kedua, tanggung jawab. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. B. Instrumen asesmen dalam proses asesmen. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen pada beberapa bab dan pasal dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu: pertama, bab 11 mengenai asesmen, pasal 62 dasar asesmen. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran, atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat kerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana, instrumen alat, asesmen. Bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut.
Pasal 63 tentang penggunaan asesmen. Psikologi atau ilmu psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan tarif jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat, dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah yang pertama, konstruksi tes, yaitu validitas dan rehabilitas. Psikologi atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikologi atau ilmu psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Psikologi atau ilmu psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini, dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Yang kedua, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikologi atau ilmu psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Yang ketiga, administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Yang keempat, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten, psikologi atau ilmu psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional lain, termasuk psikolog atau ilmuwan psikolog lain. Psikolog atau ilmuwan psikolog tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga prosedur penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. Psikologi atau ilmuwan psikologi yang menggunakan bantuan jasa asesmen psikologi dari psikologi atau ilmuwan psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemahan instrumen tersebut. Pasal 64 Informed Consent dalam asesmen. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal seleksi dan ujian. Pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Pasal 60. Interpretasi hasil asesmen. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan. Karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi, sehingga dapat mempengaruhi keputusan.
Pasal 66, penyampaian data dan hasil asesmen. Data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan, dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna jasa. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperhatikan kemampuan pengguna jasa dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Pasal 67, menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. C. Hal yang dilakukan dalam menjaga hubungan profesional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien menurut Kode Etik Psikologi Indonesia yaitu Pasal 13 mengenai sikap profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologis baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi atau institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, melindungi pemakai layanan psikologis dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologis yang diterimanya, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologis serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan atau terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologis yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Pasal 16 mengenai hubungan majemuk. 1. Hubungan majemuk terjadi apabila psikolog atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama, atau psikolog atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut. 2. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi, atau apabila beresiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. 3. Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik. 4. Apabila psikolog atau ilmuwan psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi atau kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran. Sejak awal, mereka harus memperjelas peran yang diharapkan dan rentang kerahasiaannya bagi diri sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.